Mercy, ketemu lagi ya di Kongko malam hari ini di Mercy Business Opportunities. Teman-teman, Semangat. teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah join untuk kelancaran acara kita, diharapkan untuk mute suaranya terlebih dahulu. Nah, cara untuk mute-nya nanti teman-teman di layar laptop atau apabila menggunakan handphone bisa dilihat tanda atau simbol gambar mikrofon di sebelah kiri bawah dan pilih call via device-nya. Kemudian selama acara BOS berlangsung diharapkan peserta juga bisa mengikuti acara malam hari ini dengan fokus dan perangkat device teman-teman bisa tetap dalam keadaan. Akan diberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Bagi sahabat-sahabat kami yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan nanti mengajukan pertanyaan dengan cara mengetik di kolom chat. Baik teman-teman semuanya, kita mulai ya acara kita malam hari ini. Semangat pagi! Semangat, semangat, semangat! Semangat. Malam hari ini kita akan mengadakan Mercy Business Talk dengan topik Impossible to I am possible. Investasikan waktumu selama 1 jam ke depan, maka hidupmu pasti berubah. Ada quote yang sangat menarik malam hari ini. Nothing is impossible. The word itself says, I am possible, dari Audrey Hepburn. Kalau kita terjemahkan, kira-kira artinya tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Katakan pada diri kita sendiri bahwa saya bisa, saya mungkin, saya pasti bisa mencapainya. Nah, teman-teman, kita semua yang bergabung di malam hari ini pasti memiliki impian. Kira-kira apa ya yang menjadi impian teman-teman semuanya? Di antara yang nampak gambar saat ini di screen, ini ada beberapa impian kita semuanya. Mungkin ada teman-teman yang punya impian 1, 2, 3 dari gambar tersebut, atau bahkan semuanya. Nah, yuk kita lihat. Teman-teman ingin sekali memiliki keluarga yang sejahtera. Kemudian bisa memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak. Juga ingin tinggal di sebuah rumah idaman. Dan nantinya di masa tua juga bisa menjalani masa hari tua yang bahagia. Nah, teman-teman juga pasti punya impian untuk bisa beribadah bersama keluarga. Kemudian menikmati liburan yang sensasional, serta memiliki mobil mewah. Apakah impian ini memungkinkan untuk teman-teman capai? Nah, malam hari ini kami akan perkenalkan, jika ada bisnis dengan modal yang sangat kecil, dan bisnis ini bisa memberikan keuntungan yang besar. Dapat dilakukan di mana saja, dan bahkan memiliki fleksibilitas waktu, dan bisa memberikan kebebasan finansial yang tidak terbatas, dan bisa juga memberikan penghargaan yang berprestasi, bahkan kita bisa keliling dunia gratis. Apakah teman-teman tertarik? Sebelumnya, saya akan perkenalkan profil dari perusahaan Sequis Life. Nah, teman-teman, Sequis Life itu adalah perusahaan lokal yang sangat besar sekali. Didirikan pada tahun 1984. Di dalam perjalanan perusahaan ini telah mengalami banyak sekali perkembangan. Di antaranya, tahun 1992, perusahaan Sequis Life yang pada awal berdirinya bernama Universal Life Indo mengadakan kerjasama dengan perusahaan asing yang berasal dari Amerika, yaitu New York Life. Sehingga pada saat itu, nama perusahaan ini berubah dari Universal Life Indo menjadi Sewu New York Life.
Kemudian di tahun 2003, Sewu melakukan akuisisi terhadap New York Life. Nah, hebat sekali ya teman-teman, pada tahun 2003 itu ternyata perusahaan kebanggaan Indonesia bisa melakukan akuisisi 100% terhadap perusahaan asing. Nah, pada tahun 2003 ini, setelah proses akuisisi berhasil, maka Sewu New York Life berganti nama dengan bendera baru yang kita kenal sampai sekarang, yaitu Sequis Life. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, pada tahun 2004, di mana jumlah pemegang polis Sequis Life sudah menjadi 100.000 orang. Dan berkembang lagi di tahun 2005, Sequis Life kembali lagi mengakuisisi satu perusahaan asing, yaitu MetLife Indonesia. Di tahun 2007, Sequis berhasil mencetak pendapatan premi hingga 1 triliun rupiah. Nah, di tahun 2009, Sequis mendirikan Sekolah Agen Asuransi yang dinamakan Sequis Training Academy of Excellence atau STAE dan Ruang Ujian Online AAJI atau Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Di tahun 2010, Sequis juga berhasil mendirikan National Service Center. Dan tahun 2014, Sequis bekerja sama dengan satu perusahaan asuransi terbesar dari Jepang, yaitu Nippon Life. Dan baru-baru ini, teman-teman, di tahun 2019 kemarin, Sequis juga berhasil menempati gedung baru milik sendiri. Saat ini, Sequis telah 36 tahun melayani masyarakat Indonesia dengan pertumbuhan aset mencapai lebih dari 18 triliun rupiah. Untuk memperkenalkan bisnis ini, mari kita lihat sama-sama bagaimana untuk memahaminya. Ada 4 faktor bagaimana kami dapat memperkenalkan bahwa bisnis ini sangat berpotensi untuk kita bisa membantu mencapai impian-impian yang saya sebutkan tadi. Yang pertama kita ingin lihat apakah ada potensi pasarnya? Tentu saja. Karena dari hasil survei, ternyata dari persentasi jumlah penduduk di Indonesia, 90%-nya ternyata belum memiliki asuransi. Jadi masih hanya 10% saja. Yang 90% ini merupakan peluang kita untuk kita edukasi agar memiliki proteksi asuransi. Apakah produk Sequis dapat memenuhi permintaan pasar? Tentu saja karena Sequis Life mempunyai banyak sekali produk yang beragam. Mulai dari kelahiran, kemudian memasuki usia sekolah, ada produk pendidikan, serta saat ini yang juga sangat menjadi kebutuhan prioritas utama yaitu asuransi kesehatan, kemudian ada juga produk untuk pensiun atau masa tua, serta tentunya jaminan untuk uang pertanggungan jiwa atau santunan klaim meninggal dunia. Kemudian faktor yang ketiga, bisnis ini jelas memberikan penghargaan bagi kita. Begitu banyak penghargaan baik lokal ataupun internasional. Salah satu di antaranya adalah MDRT atau The Million Dollar Round Table. Ini merupakan penghargaan agen asuransi yang diakui secara internasional di seluruh dunia. Nah, faktor yang keempat, bisnis ini sangat-sangat mungkin untuk dijalankan. Mengapa? Karena bisnis agen asuransi itu di Sequis Life memiliki sistem dan alat bantu yang teruji. Perusahaan Sequis juga sangat solid sekali. Kemudian Sequis memiliki training dan dukungan yang profesional, serta tentunya para trainer atau pelatih yang terampil. Nah, tanpa panjang lebar lagi, malam hari ini kami menghadirkan 2 narasumber kita. Narasumber ini adalah sahabat Mercy kami, yaitu Pak Rudianto dan Miss PTO. Sebelum saya panggil, kita lihat dulu ya profilnya. Nah, ini kita lihat dulu teman-teman, Ibu PTO. Nah, Ibu PTO ini adalah seorang karyawan swasta. Kita panggil dulu ya. Halo Ibu PTO, selamat malam. Hai Kak Cece.
Sehat, Cipiti? Ya, Sehat ya? sehat. Amin. Semangat buat para sahabat-sahabat Mercy ya. Ah, Oke, Cipiti, ini sahabat-sahabat Mercy kita malam hari ini pada penasaran nih ya, karena Cipiti ini menjadi narasumber kita malam hari yang berbahagia ini. Nah, Ya, Cipiti, terima kasih atas kesempatannya. ya, Civiti ini kita ngobrol-ngobrol ya. Ini kan kalau saya lihat Civiti latar belakangnya adalah seorang karyawati swasta. Ya, mungkin boleh sharing nih ke kita semuanya teman-teman di sini ya. Eh, Latar belakang Civiti ini sebagai karyawan swasta itu di perusahaan mana sebelumnya dan bagaimana akhirnya bisa mengenal Sequis Life serta bergabung dengan Sequis Mercy. Silakan Civiti. Oke, thank you, Ce. Oke, semangat pagi para sahabat Mercy. Nah, perkenalkan saya VTO. Nah, saya itu background-nya itu dulu adalah seorang karyawan swasta di bidang accounting, Ce. Jadi saya tuh staff accounting. Nah, jadi saya itu kerja di salah satu perusahaan terbesar ya, perusahaan besar di Medan, di daerah kawasan Medan ini. Nah, jadi di situ tuh saya itu selama 12 tahun saya Wah, 12 tahun menjalani. ya, Ci, ya? Iya, iya 12 tahun itu ya lama ya, termasuk ya 12 tahun. Jadi dalam saya waktu kerja itu saya memang mengalami namanya zona nyaman ya. Nah, pada suatu saat di tahun 2013 kalau nggak salah ya, itu saya itu punya satu impian tuh pengen membahagiakan orang tua saya dengan apa? Membeli mobil. Oh, pengen beli mobil ya Nah, waktu jadi itu pada ya? saat itu gaji saya itu udah habis buat bayar uh, ya kita kan udah bisa menghasilkan uang. Saya pun dari keluarga sederhana, jadi saya pengen membahagiakan orang tua saya. Jadi saya itu pengen beli mobil, saya bisa bawa orang tua saya kemana-mana. Nah, jadi dari situlah saya punya satu impian ya. Jadi saya itu mau membeli mobil, otomatis saya itu penghasilan saya itu sudah dipakai untuk bayar cicilan mobil kan, Ce? Gitu, oke. Nah, jadi setelah saya saya beli mobil itu saya kalkulasi kan penghasilan saya tuh saya beli mobil waktu saya itu udah habis. Apalagi saya kan kerja di perusahaan masih bersosialisasi dengan banyak orang ya, ada acara melahirkan, birthday lah. Jadi otomatis itu saya perlu cari tambahan lagi. Nah, dari situlah saya belajar namanya marketing. Jadi saya banting setir, saya belajar itu dari proses banting setir saya. Prosesnya itu saya mulai jualan kecil-kecilan dari apa? Pulsa. Orang bilang apa aja, kalau udah kecepit, ini otak kan jalan kan. Oh gitu. Namanya the power of Ada the yang mana KTP lagi? ya. Nah, jadi kebetulan itu saya mulai jualan kecil-kecilan semua. Jadi dari mulai jualan pulsa kan ada ya. Iya, jadi kita udah jadi mau tak mau tuh saya itu harus cari tambahan. Nah, jadi kebetulan adik saya itu buka toko handphone. Jadi modal pertama itu dari adik saya itu kasih modal pulsa. Jadi saya isi ke rekan-rekan kerja saya. Nah, setelah itu saya sudah mulai kalkulasi, loh rupanya jualan tuh menguntungkan lumayan ya. Jadi pada waktu itu saya itu lakukan, nah saya lakukan jualan pulsa rupanya luar biasa hasilnya. Nah, terakhir saya mulailah, orang udah bilang udah dapat duit ya. Kita apa? Semangat. Jadi cari terus uang. Jadi apapun saya jual yang penting halal. Nah, begitu juga sarapan lah, jus lah, baju lah, segala macam lah. Pokoknya orang butuh saya ada. Orang bilang apa? Palu gada ya. Ada butuh apa? Saya ada. Nah, Terus jadi pada tahun 2015 itu, nah itu saya memutuskan,
CPT kena mute, Ci. Kok bisa termute ini CVT? Halo, Ci. Halo. Oh, CVT. Ya, sorry ya, tadi koneksi ada masalah ya. Halo. Sorry ya, Welcome tadi back, ada Ci. koneksinya. Ya, sudah saking semangat koneksinya pun. Semangat, nggak apa-apa. Oke. Ya, sorry. Tadi ada namanya koneksi ya. Jadi saya lanjutin deh terakhir dari situlah saya join di Sequis itu awal tuh karena saya pengen mempelajari polis asuransi saya sendiri, gimana proses pencairan, proses saya itu asuransi saya itu gimana, saya pengen tahu karena agent saya sebelumnya udah meninggal. Nah, terus satu sisi juga saya tidak bisa jualan lagi di kantoran karena kalau bawa barang itu kan nampak ya, kita nggak bisa karena saya waktu itu kan masih kita butuh pekerjaan utama dong, apalagi mau bayar cicilan segala macam. Nah, terus di saat itu juga sahabat baik saya dia mengajak saya join di Sequis. Nah, jadi saya tuh sebelumnya sudah mengenal Sequis karena rekan kerja saya yang sebelumnya juga join di Sequis dan saya lihat mereka tuh di sana masih berhasil gitu, Ce. Nah, dan kebetulan joinnya di Mercy, Ce. Mercy itu saya kenal Pak di RVP-nya, kepala founder Mercy-nya. Jadi saya ikut teman saya, sahabat saya join di Sequis. Nah, CVT ini berarti waktu masih bekerja di perusahaan swasta sebagai accounting kan sudah punya polis Sequis dan udah kenal juga dengan asuransi. Nah, waktu gabungnya berarti ini paralel ya, masih bekerja sebagai karyawan tapi juga sudah berkarir di agen asuransi. Nah, ini gimana bagi waktunya CVT? Karena kalau lihat dari performance sang kasih juga jangka setiap tahun berhasil CVT raih di Sequis. Boleh dong bagi resepnya ke sahabat-sahabat Mercy malam hari ini? Halo CVT. Ya, thank you, Ce. Nah, ini pertanyaan bagus ya, bagaimana membagi waktu ya. Jadi waktu itu kan saya kerja 8 jam di kantor kan. Jadi saya itu memanfaatkan, saya itu halo, terdengar? Ya, halo CVT. Ya, saya itu part timer itu 2 tahun, Ce. Jadi menjalankan Sequis itu 2 tahun. Jadi saya join di Sequis itu karena Sequis itu kan jasa pakai paper, kertas. Kerjaan saya juga di kantor pakai kertas. Itu kan tidak terlalu nampak ya, saya ada pekerjaan sampingan ya. Ya, terdengar, Ce? Iya. Oke, Halo? Ya, halo. Terdengar ya? Halo. Ya, sorry koneksinya ya. Nah, jadi waktu itu kan, saya itu siang tuh saya itu kadang nggak makan siang, cari nasabah. Terdengar, Ce? Ya? Oke. Terdengar ya? Terdengar ya? Saya lanjut ya. Nah, jadi waktu itu saya cari apa ya? Cari nasabah itu semua dari orang kantor saya, karena saya kan kerja di sana lebih lama, otomatis waktu saya itu lebih banyak di situ. Jadi saya cari orang-orang dekat dulu, yang tiap hari bisa saya jumpa. Saya mulai lakukan presentasi prospek, dan pastinya saya itu harus dibekali dengan training-training. Nah, jadi waktu saya join di agent itu, saya itu tiap kali ada training di kantor cabang kita Mercy, itu selalu saya ikuti. Nah, jadi setiap Sabtu saya pergi training, Rabu malam saya juga masih ingat seperti acara begini ya kan. Jadi saya tuh tidak meninggalkan namanya ruangan training. Jadi saya upgrade diri saya upgrade semua pengetahuan seputar asuransi, sehingga saya itu ketika prospek saya dapat info-info up to date semua. Cara kita selling, bagaimana cara kita merekrut, bayangkan. Jadi semuanya itu saya pelajari, saya praktekkan langsung di lapangan. Nah, hari ini belajar, nanti besok praktek ke kantor. Jadi makan siang tuh saya manfaatin sama waktu setelah saya pulang kerja, Ce. Oke. Nah, Wah, jadi luar biasa memang ini. Tangguh ya. Saya cuma berpikir, maksudnya kita itu kan kalau tidak lakukan saat sekarang,
maka ya kita gitu-gitu aja ya kan. Nah, jadi saya memang latar belakang soal accounting, tapi saya mau membuktikan yang something impossible tuh bisa jadi impossible. Apa contohnya bedanya itu dari dulu accounting dengan sekarang udah di insurance? Mungkin bisa digambarkan lebih spesifik, Ci? Ya, jadi kita itu kan apa ya? Kalau sebelum berjoin di sini pasti waktu kita tuh di kantor itu kan kita apa ya, dikekang sama orang ya kan, ada aturan-aturan tertentu ya kan, tapi di sini waktunya fleksibel. Fleksibel di sini artinya kita buat timetable sendiri, jadwal sendiri. Nah, terus yang kedua itu kita itu punya penghasilan income ya pastinya ya, jauh lebih cepat capai, jauh lebih besar dan tanpa terbatas, tergantung dengan berapa harga yang kamu bayar, berapa waktu yang berani kamu sisihkan. Nah, beranikah kamu keluar zona nyaman? Nah, jadi semua pasti ada harganya yang harus kita bayar. Jadi itu, tapi ketika kita sudah membayarnya, maksudnya kita itu lebih cepat mencapai apa yang kita mau. Kendaraan yang tepat membawa kita untuk lebih cepat mencapai impian-impian kita. Iya, benar sekali. Nah, Cititi, saya mengutip kalimat Cititi barusan, berapa harga yang berani dibayar. Nah, ini kan Cititi sekarang udah full time ya di Sequis Live ya. Ya, puji Tuhan. Apa itu Cipiti dan bagaimana Cipiti bisa begitu yakin dan mengambil keputusan untuk fokus di bisnis asuransi? Oke, thank you, Ce. Nah, jadi saya itu satu, kita impossible tuh saya tuh bisa itu karena saya yakin. Satu. Jadi saya yakin tuh dari mana? Satu, saya lihat dulu saya waktu mau beli mobil yang saya seorang yang nggak pernah ngerti marketing, itu saya bisa kan? Karena saya yakin kalau saya mau bertindak pasti ada hasil. Saya mau berubah pasti ada hasil. Nah, jadi dari situ saya lihat dari keyakinan, kepercayaan diri saya percaya. Saya bisa. Yang kedua tuh saya lihat orang sekitar saya, yang sekeliling yang join di Sequis, termasuk founder Mercy kita. Dia dari tidak apa-apa, Pak Wibing itu dari tidak apa-apa menjadi ada apa-apa ya kan. Dia juga seorang guru. Ya saya lihat benar-benar terjadi namanya transformasi ya. Itu ada bukti nyata yang saya lihat. Nah, jadi ada sosok role model yang saya lihat. Dia bisa, why aku nggak bisa? Terima kasih. Cipiti ini benar-benar memiliki tekad yang kuat karena sudah melihat contoh. Dulu saya dari seorang sebelumnya accounting, sekarang jadi marketing sudah jadi lebih banyak senyum ya Cipiti ya, sudah luas gitu ya. Ya, jadi di sini kita itu juga bisa membantu banyak orang. Kita di sini bukan sukses sendiri, tapi kita sukses bersama. Jadi kita bukan mensukseskan diri kita mengajak orang join di sini. Mereka lebih cepat mencapai nasabah kita untuk perencanaan keuangannya masa depannya dengan proteksi. Itu dari saya. Terima kasih Cipiti. Wah, ini kisah Cipiti ini benar-benar luar biasa sekali ya teman-teman semuanya, sahabat Mercy malam hari ini. Kita lihat kembali prestasinya, tidak ada tahun yang kosong, tiap tahun sejak join 2015, itu semua penghargaan trip disabet, belum lagi promosi jenjang karir yang sekarang seorang PTO itu berhasil membuktikan bahwa walaupun sudah belasan tahun menjadi karyawan swasta di bidang accounting pula, ya, yang otomatis kurang interaksi dan orang-orang di sekitar, ternyata sekarang bisa menjadi pribadi baru yang lebih baik lagi, bisa bantu banyak orang, tidak hanya nasabah, tapi juga teman-teman yang seperti diajak juga untuk bergabung seperti kami malam hari ini. Nah, Cipiti yang terakhir ini, boleh berikan pesannya buat sahabat-sahabat Mercy yang hadir malam hari ini? Ya, oke, para sahabat Mercy, jadi Anda yang join di malam ini sangat berterima kasih kepada orang yang mengundang Anda malam ini, ambil kesempatan ini. Nah, jadi setiap orang tuh punya peluang sama, Anda itu di background apapun Anda punya peluang sama, asal kita mau berubah.
kita harus punya keyakinan I'm possible. I'm possible. Yes, I'm possible. Percaya, I'm possible. Oke? Nah, thank you Sekali ya. lagi, I am possible ya. Tidak ada yang impossible, I am possible. Ya. Ada lagi CPT mungkin? Di Sekvis ada apa ya? Ada sistem dan kita juga ada leader, ada teman-teman yang akan membantu kita, ada teamwork. Jadi Anda tidak perlu takut. Oke, saya juga berterima kasih pada leader saya, orang yang merekrut saya. Nah, sehingga ada VP hari ini. Oke. Thank you CVT, sharing CVT sangat luar biasa sekali, menginspirasi kita semua yang hadir malam hari ini, dan tekad dan keyakinan yang kuat, berhasil merubah impiannya hanya dalam waktu beberapa tahun saja, sukses bersama Sekvis Live. Thank you CVT, semoga tetap sehat selalu, salam buat keluarga. Thank you Kak Cece, thank you para sahabat Mercy. Nah, teman-teman yang tadi narasumber kita ya dengan CVTO. Nah, saya akan undang lagi satu narasumber kita malam hari ini. Siapakah dia? Kita kan Koko Rudianto. Halo Ko Rudi, selamat malam. Ko Rudi. Halo, halo. Ya, halo Rudi. Selamat malam, Ko Rudi. Halo, Kak Cece. Iya. Halo, Kak Cece. Videonya mana ini, Ko Rudi? Suaranya putus-putus ya. Cukup Suaranya jelas? putus-putus Ya, ya. oke. Wah. Lagi masih di jalan ini, Ko Rudi? Iya, sorry ya. Oke. Ya, Ko Rudi, malam hari ini kita mau bincang-bincang sedikit ya. Ko Rudi, sahabat-sahabat Mercy, malam hari ini pengen melihat sosok seorang Rudianto yang kita undang juga untuk berbagi ya. Saya lihat di sini Ko Rudi sebelumnya kan juga adalah seorang karyawan swasta. Betul. Boleh ke kita, sharing ke kita malam hari ini, bagaimana ini ceritanya ya, dulunya seorang karyawan kok bisa sekarang gabung di Sekvis menjadi agen asuransi. Oke. Halo teman-teman, salam suara. Semangat, semangat, semangat. Oke, semangat ya semuanya ya. Selamat bergabung bagi teman-teman yang hari ini baru bergabung di acara Bos Mercy kita ya. Saya ucapkan selamat, Anda sudah satu langkah di depan berani mengambil kesempatan bergabung bersama keluarga besar Mercy ya. Oke, saya ingin cerita sedikit. Saya dulunya seorang karyawan swasta selama 20 tahun ya, hampir 20 tahun bekerja ya. Wow, Saya sejak sejak kuliah tingkat 3 tahun 99. Oke. Saya bulan-bulan Juni 99 saya sudah sambil kuliah, sambil kerja. Saya kerja sampai akhir Maret 2018 ya. Karena ada sesuatu hal, perusahaan tempat saya bekerja memutuskan menghentikan usahanya. Ya. Tapi untungnya saya close lampu saya ya, nggak nampak nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Ya. Oke. Jadi saya sebelum sambilan bekerja saya sudah bergabung di Sekvis ya tahun 2009 ya. Halo? Halo, Ko Rudi. Ya. Saya bergabung di Sekvis itu sejak 2009 ya. Awalnya cuma mau beli polis ya untuk istri saya ya. Waktu itu kita sebenarnya cuma mau beli polis, tapi karena leader saya, yaitu DRVP kita, founder Mercy, dia nggak mau saya cuma beli polis. Begitu. Dia bilang komisinya dikembalikan ke kamu saja, tapi dengan syarat harus jadi agent gitu ya.
Oke. Nah, awalnya saya ogah-ogahan sih jadi agent itu. Nah, tapi beruntungnya eh, dari ogah-ogahan saya pelan-pelan mau menjadi agent yang ya walaupun masih on off ya. Hmm, Tapi semua biaya kelahiran anak-anak saya itu dari komisi dari Sekwis ya. Karena komisi sebagai agent itu saya tidak sentuh, saya masukkan ke suatu tabungan sebagai cadangan dana ya. Tapi wow. beruntungnya itu dananya bisa digunakan untuk biaya kelahiran anak-anak saya. Terus waktu anak saya mulai mau sekolah, butuh kendaraan tambahan ya. Jadi saya bisa beli satu kendaraan tambahan untuk istri saya antar jemput anak-anak sekolah. Gitu Kak Azhar. Wah, luar biasa sekali ya. Hmm. Sudah 20 tahun menjadi karyawan swasta. Nah, ini sekarang Korudi juga tiap tahunnya selalu berhasil mencapai prestasi ya, banyak sekali trip-trip juga promosi karir yang sudah berhasil diraih. Tapi 20 tahun itu kan bukan rentang waktu yang singkat ya. Bagaimana ceritanya nih, Korudi sekarang kan sudah full time ya? Ya kan, Korudi sudah full time. Nah, gimana itu proses transformasinya itu? Nah, itulah saya katakan tadi beruntungnya saya punya dua pijakan ya. Walaupun awalnya ogah-ogahan menjalani bisnis sekvis dulunya ya. Nah, saya akan cerita dulu sedikit. Walaupun saya bekerja sebagai karyawan swasta dulunya marketing juga ya. Tapi saya ada mencoba melakukan usaha sampingan. Saya ada usaha sendiri juga. Terus ada sebagai agent sekvis juga. Nah, beruntungnya saya sudah merasa terbiasa ditempa ya sebagai agent begitu ya, marketing di lapangan. Saat saya berhenti bekerja, awalnya memang agak terasa shock, terkejut, tiba-tiba bekerja sebegitu lamanya tiba-tiba tidak bekerja, agak kaget. Selama setengah tahun saya merasa kelimpungan. Tapi untungnya saya merasa kalau saya tidak kerja, ini bagaimana keluarga saya nantinya ya. Nah, akhirnya saya putuskan saya mesti full time di Sekwis. Dan syukurnya setelah full time, penghasilan saya bukannya turun atau pas-pasan, tapi malah berhasil naik 3 kali lipat dari gaji saya di perusahaan lama. Nah, dari situ saya putuskan bahwasanya ini bisa jadi mata pencaharian saya yang utama, yang dahulunya agent Sekwis ini hanya sambilan. Ada penghasilan ketiga saya, jadi sekarang malah saya terjun di Sekwis malah jadi penghasilan utama saya. Jadi saya bisa membuktikan juga kepada orang-orang bahwasanya sebagai agent Sekwis itu bukan pekerjaan yang nggak ada artinya atau nggak terhormat begitu ya, tapi menghasilkan lebih banyak daripada orang yang bekerja. Bukan artinya saya bilang bekerja itu tidak baik, bukan. Tapi Anda boleh mencoba sambil bekerja, sambil melakukan kegiatan sebagai agent ini, agent di Sekwis asuransi ya. Nah, suatu hari Anda akan sudah mapan, Anda akan tahu bahwasanya komisi dari agent itu lebih tinggi dari bekerja kepada orang gitu ya. Oke, wah, ini teman-teman ya, sahabat Mercy semuanya terharu sekali mendengar cerita Korudi ini. Ini seorang Korudi ini ya sempat mengalami masa pahit, tapi tidak menyerah dengan situasi, berani memulai kembali dari nol, walaupun pada saat itu sudah berada pada titik paling rendah dalam hidupnya Korudi, dan sekarang kita bisa lihat Korudi sukses juga bersama kita di Sekwis. Nah, Korudi, untuk menutup sesi kita malam hari ini, apakah Korudi memiliki satu pesan buat kita semua juga malam hari ini? Oke, kita hanya perlu fokus kepada impian kita. Nah, saya ingin katakan juga, dulu impian saya mengapa join di Sekwis, karena saya ingin traveling gratis tanpa menggunakan uang tabungan saya. Makanya saya join di Sekwis. Itu yang pertama.
Kedua, nah kenapa saya fokuskan full time di Sequis? Anda bisa bayangkan bahwasanya penghasilan saya meningkat. Jadi saya bisa mematahkan pandangan orang-orang bahwasanya sebagai agen asuransi itu kamu mana bisa hidup, bagaimana bisa menghidupi keluarga kamu. Nah, saya berhasil membuktikannya bahwasanya penghasilan saya bukannya turun atau hilang, malah meningkat. Jadi jangan pedulikan apa kata orang tentang pilihan hidup kita, pilihan pekerjaan kita, tapi kita fokus pada apa yang kita inginkan. Jadi buktikan orang-orang yang mengatakan itu tidak mungkin kamu bisa berhasil. Buktikan bahwasanya Anda bisa. Buktikan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, tunjukkan kepada orang-orang bahwasanya kamu bisa. Dan make it possible to you and your family. Itu Kak Aja. Ya, terima kasih Ko Rudi. Sangat menginspirasi juga. Just do it and be yourself. Jangan pedulikan omongan orang lain. Yakin dengan diri sendiri, ubahlah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan malam hari ini sangat merci. Iya, terima kasih Ko Rudi. Semoga selalu senantiasa sehat. Ya, thank you. Buat keluarga semuanya. Ya, thank you. Nah, teman-teman semuanya yang hadir malam hari ini, tadi sudah kita lihat sama-sama ya sahabat Mercy kita malam hari ini. Semoga kisah dua narasumber kita malam hari ini bisa membawa perubahan bagi hidup kita semuanya. Nah, teman-teman, kita lanjut ya. Untuk menjadi seorang konsultan asuransi jiwa Sequis, mengapa tidak? Nah, yang ada 6 faktor di sini yang ingin kami sharing juga. Yang pertama adalah kenapa kita harus malu menjadi agen asuransi? Bahwa profesi ini benar-benar sangat menjanjikan kita. Apa sih dasarnya? Yang pertama, Sequis Life itu adalah perusahaan asuransi yang terkemuka di Indonesia. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, ya, perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1984. Jadi sudah terbukti hingga saat ini, bahkan di situasi sekarang dunia sedang mengalami pandemi, Sequis tetap kokoh melayani masyarakat. Sejarah panjang inilah yang membuat kita semua yakin bahwa Sequis ini benar-benar layak untuk menjadi tempat kita berpijak. Dan itu sudah dibuktikan tadi oleh narasumber kita yang hadir malam hari ini, yaitu Civiti dan Ko Rudi. Kemudian dengan menjadi seorang konsultan asuransi jiwa, kita juga bisa menjadi bos loh atas diri kita sendiri. Teman-teman bebas mengatur waktu kerja. Tapi tentunya semakin banyak waktu yang kita investasikan dalam bisnis ini, maka semakin besar juga hasil yang pasti bisa Anda nikmati. Kemudian dengan menjadi seorang agen asuransi, sudah jelas pangsa pasarnya sangat luas. Indonesia itu adalah salah satu negara di dunia dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Peluang ini tentunya sangat baik sekali buat teman-teman untuk memasarkan produk-produk asuransi jiwa. Nah, dengan menjadi seorang agen asuransi, kitanya juga memiliki peluang untuk penghasilan yang tidak terbatas. Besarnya penghasilan kita, isi dompet kita tergantung dari seberapa giat Anda bekerja. Semakin giat tentunya hasilnya juga akan semakin besar. Kemudian menjadi agen asuransi di Sequis, jenjang karirnya juga pasti. Sequis menyediakan jenjang karir yang terstruktur, sistematis, sehingga Anda berpeluang. Tidak akan ada yang menghalangi karir Anda bisa mulai menempati posisi manajemen dengan tantangan dan manfaat yang sangat menarik. Nah, yang terakhir tentunya dengan menjadi agen asuransi, teman-teman juga menjadi penolong bagi orang lain. Mengemban tugas yang sangat mulia, kita membantu proteksi sebuah keluarga, menjamin kelangsungan kehidupan keluarga tersebut. Nah, malam hari ini, saya juga akan undang ya sahabat saya yang lain yang akan sharing ke kita semuanya bagaimana potensi penghasilan yang sangat menjanjikan ya yang mungkin untuk kita raih di Sequis Life. Untuk itu tanpa lama-lama saya undang
Ko William Aman untuk bersama-sama kita. Halo, selamat malam Ko William. Ya, thank you Kak Cece, thank you semuanya. Perkenalkan nama saya William Aman ya. Saya akan sharing hari ini. Tadi kan udah ada testimoni ya dari rekan kita, ada CPT, ada Kurudi, bahwasanya Usekwis itu pendapatannya luar biasa sekali ya. Wah, bagaimana nih begini? Teman-teman pasti merasa penasaran ya. Kok bisa ya? Bisa beli mobil, bisa beli rumah. Ya ini kita silap-silap bisa beli kapal dan kapal terbang biasanya. Seperti itu. Nah, jadi begini, simpelnya saja. Ya ini beruntung teman-teman yang baru join ya atau yang lama. Ini ada kompensasi baru ya. Saya akan jelaskan bagaimana ketika kita baru mulai join, hari ini datang ya, hari ini kita jadi partner bisnis baru ya sebagai agent newbie, itu apa yang dapat gitu. Contoh saya ya, saya baru join hari ini, jadi besoknya saya udah ujian dan segala macam, saya akan closing 1. Jadi closing 1 apa yang saya dapat? Sekali saya closing, saya dapat 3 tahun gitu. Jadi tahun pertama dapat 30%, tahun kedua dapat 20%, tahun ketiga dapat 15%, setelah itu apa? Oh ada, masih banyak lagi. Ada yang kedua adalah ini APB ketika kita jualnya preminya nasabah bayar tahunan, akan ada dapat tambahan 15% dari komisi. Sesuai dengan produk yang dipilih. Ada beberapa yang tidak, tapi kebanyakan ada. Ya. Yang ketiga itu apa? Setiap 3 bulannya, kita akan dapat bonus lagi. Wow, tadi udah dapat yang 3 tahun ya. Belum 3 tahun, belum tahun kedua, ini 3 bulan ke depan udah dapat lagi komisinya. Dari bonus dari komisi. Gimana caranya? Nah, ketika akumulasi dalam 3 bulan, ada yang, contoh ya, sekarang besok bulan 10 nih. Bulan 10, 11, 12, ya, ketika kita 10, 11, 12, 3 bulan ya, dalam 3 bulan itu kita closing minimal 20 juta, ada 10% dari komisi. Komisi kitanya berapa, ya, tergantung produk, dikalikan 10% lagi. Bagaimana kalau misalkan maksimumnya 45 atau 45 ke atas itu bisa dapat 35%. So, contohnya saya dalam 3 bulan ke depan saya ada closing 100 juta, itu luar biasa. Komisinya mungkin 30 ya, udah 30 juta, ada tambahan 15%, ada tambahan 35. So, total income saya itu bisa jadi sekitar 45%. Oke, jadi dia per 3 bulan udah turun bonus. Ya, dulunya kalau mungkin teman-teman yang pada tahu itu yang dihitung 1 tahun sekali aja ya dari CVT yang lain-lain mungkin Kak Cece itu udah bisa membeli aset bermacam-macam gitu loh dengan tipe yang sulit. Sekarang teman-teman udah dikasih yang lebih longgar, harusnya kantongnya kita itu bisa 5 sampai 10 kali lipat harusnya. Ya, itu dari segi agent ya, simple banget itu. Dari segi agent, dari newbie saja. Bagaimana kalau misalnya kita mengembangkan bisnis lagi? Contohnya rekan-rekan nih, kan ada yang diundang, ada yang mengundang ya. Ada yang diundang, ada yang mengundang. Nah, apa benefitnya ketika kita mengundang? Nah, ini yang dari pertama di bawah ya, financial consultant. Yang kalau misalnya soalnya saya ngundang Kak Cece nih, ngundang Kak Cece hari ini, join di acara ini, terakhir Kak Cece bilang, oke, bisnisnya bagus ya William ya, oke. Setelah itu deal. Deal terakhir Kak Cece udah join, Kak Cece ada jualan nih, berapapun, komisinya berapapun, saya dapat 20%-nya. Misalnya Kak Cece dapat income bulannya 10 juta, wah luar biasa. Saya sebagai perekrut dapatnya apa? 2 juta. Wah, lumayan ya. Lumayan loh, cuman hanya 1 orang loh. Bayangkan kalau hari ini saya bantu Kak Cece 1 orang, saya ke depannya bantu CVT, Kurudi, dan lain-lain, ada 5 orang, saya aja udah 10 juta. Ya, bayangkan ya teman-teman ya, merekrut ya, tapi jangan nggak jualan juga, merekrut aja udah ada bonusnya 20%. Oke, ini ada di bawahnya, jika agent yang direkrut itu naik ya, naik level, ya naik level itu udah nggak ada lagi, ya bonus yang 20 udah nggak ada lagi, nanti digantikan kepada yang di atas saya jelasin, ya. Ketika agent yang direkrut di atas ya, itu dipromosi ya, tapi tetap mendapatkan karena kenapa dia ada jualan pribadi. Dia ada jualan pribadi. Bedanya adalah kebalik kalau dia yang naik gitu. Ya, contohnya bagaimana? Ketika saya mau naik level nih gimana nih? Saya masih newbie ya dalam 1 tahun pertama ya saya itu harus gimana? Saya harus ada produksi 120 juta ya pribadi dengan ada merekrut nih 4 direct, contoh direct saya rekrut CVT, saya rekrut Kak Cece, saya rekrut Kurudi, saya rekrut Kubeni salah. Jadi Beni kok jadi cewek jadinya. Jadi 4 orang ya. Setelah 4 orang mungkin di bawahnya nanti ada lagi. Ya mungkin CVT ada rekrut siapa-siapa lagi di bawah. Intinya ada 4 orang direct ya. Produksi saya pribadi itu 120 ya. Di tim, di bawah tim direct dan indirect saya itu ada 180 ya. Total itu ada 300 dalam 1 tahun. Saya akan dipromosi ke posisi associate business partner. Oke. Opsi kedua apa? Ketika saya cuma 50 juta, tapi tim ada 250, boleh. Tapi minimum tetap harus ada 4 direct ya. Tetap harus ada 4 direct. Jadi total 1 tahun itu ada 300 juta. Ya, opsinya saya boleh 120, 4 direct tim boleh di bawahnya itu 180, atau opsinya kedua, saya 50 saja, tapi tim 250, itu minimum. Jadi kalau maksimum itu terserah. Berarti udah oversize, udah overload, udah pasti diangkat gitu. Apa sih yang didapat lagi? Tadi kan contohnya saya merekrut Kak Cece nih. Kak Cece saya cuma dapat dari Kak Cece 20%. Bener ya?
cuma 20. Jadi ketika saya sudah dipromosi ke ABP, 20-nya hilang. Wah, rugi dong. Ko William 20-nya hilang. Salah, itu digantikan apa? 45%. Lihat sebelah kanan, yang bagian tengah itu yang merah. 45%. 20 digantikan 45. Yang nantinya kalau ketika saya udah dipromosi next year-nya ke Associate Business Partner, ketika Kak Cece dan yang lain-lain tim saya ada jualan, itu saya ada overriding-nya. Bonus pimpinannya seperti apa? Itu 45%. 10 juta ada 4,5. Bayangkan kalau total tim ada 100 juta. Saya 45 juta. Itu lain dari saya kerja sendiri, produksi sendiri, dan lain-lain. Oke, itu bukan hanya tahun pertama, bahkan kalau kita jadi leader ada tahun kedua. Tahun kedua diberikan berapa? 22,5. Oke, bagaimana ceritanya ketika bisnis saya makin berkembang nih? Makin berkembang. Kak Cece CVT juga ada merekrut seperti saya. Dipromosi juga jadi ABP, di ABP, ya. Saya harus ada minimum 2 ABP, saya akan naik. Salah satu dari direct saya, ada 2 saja yang seimbang dengan saya akan naik. Dengan omset berapa? Omset total tadi, ya total yang tadi, itu harus ada 900. Oke, dengan 900 ada CVT sebagai ABP, ada Kak Cece, mungkin Kurudi juga ikutan, jadi 3 ya over ya, minimum 2 aja, ya, dengan rata-rata aktif agent nih, setiap bulannya ada 6, itu saya akan dipromosi ke business partner, level selanjutnya. Apa yang saya dapat? Sama, mirip. Contoh, dari direct saya punya dong. Contoh tadi Kurudi belum naik nih, sorry ya Kurudi belum naik nih, mungkin next year naik. Dia belum naik nih. Jadi Kurudi ketika jualan, saya dapat berapa? Itu totalnya 90%. Karena saya udah posisinya berbeda. Tapi kalau ketika CVT sama Kak Florence ada produksi atau di bawahnya ada produksi, saya cuma dapat 45. Tetap besar. Jadi pilihannya antara besar dan makin besar. Kita tinggal pilih, boleh pilih 20 besar, boleh pilih 45 besar, boleh pilih 90 besar, atau boleh pilih makin lanjut makin besar. Jadi pada intinya kalau yang join di Sekus itu ya bukan makin lama makin kaya. Ya mungkin CVT yang kasih udah senyum-senyum, mungkin mulai besok itu udah berbeda lagi income-nya. Ya biasanya closing sekali dapat 2, nih closing sekali dapat 4,5. Buset. Ya, berlipat-lipat ya. Jadi ini ada kedalamannya lagi ya. Kedalamannya lagi itu BP itu adalah porsi pertama ya, porsi 1 cabang pertama. Ketika kita melahirkan lagi, contohnya CVT, Kak Cece, mungkin ini Kurudi udah naik lagi nih, kencang ya, tiba-tiba total dia langsung proses ke BP dan lain-lain. Kita juga dapat bonus, bahkan sampai ke 8 kedalaman. Jadi kalau dihitung-hitung itu banyak banget gitu. Jadi teman-teman yang mulai join tuh pikirkan gimana caranya ini besok ya, gak usah tunggu sampai minggu depan, besok aja atau hari ini langsung kontak perekrut Anda, langsung bilang saya join, karena saya punya passive income-nya 20 nih. Ketika saya tiba-tiba malam ini saya chatting nih family saya mau ikut nih di Jakarta. Saya udah punya potensi 20%. Itu belum apa-apa. Ya, jangan mikirkan yang lain, lu mikirkannya 20 aja udah besar banget. Bahkan dulunya kita cuma 5 sebetulnya. Ya, ini udah upgrade, udah makin tinggi. Jadi yang teman-teman yang sebelumnya udah dapat income-nya luar biasa ya, ini hitung aja. Ini senyum-senyum semuanya. Ini karena nggak buka video. Saya pengen lihat mukanya senyum-senyum karena besok udah mulai jalan ini. Ya. Nah, ini saya kasih lihat sedikit ya, ini mungkin nanti hitung-hitungannya akan diperdalam ke perekrut masing-masing atau leader masing-masing. Ya, saya kasih tahu nih, ada rekan kita nih yang juga ikut. Ya, ini tadi slide-nya udah maju mundur ya, udah kedapatan. Ini namanya Dona Anexia ya. Tahun kemarin saya sempat jalan-jalan ya sama founder kita Mercy juga ya, Pak Wibing, sempat jalan-jalan ke Swiss ini bareng. Jadi Kak Dona ini adalah MC terkenal ya, entertainer juga ya. Itu ibu rumah tangga. Juga pebisnis nih, luar biasa, bisnisnya banyak banget. Jadi, kenapa orang yang udah sukses, orang yang udah menjalankan bisnisnya, kenapa masih memilih Sekus? Tahu nggak kenapa? Karena kalau saya sendiri, ya, menjalankan bisnis itu harus ada saya yang tampil. Saya bisa nih dapat 1M, tapi ketika saya duduk di rumah, COVID, nggak bisa kemana-mana, atau sayanya lagi berhalangan, ini bisnis nggak jalan gitu. Jadi kalau nggak ada mukanya William, ini nggak bisa bisnis, nggak jalan. Saya harus mikir, saya makin lama makin tua, makin jelek. Nanti kalau nggak laku gimana? Nah, jadi intinya seperti itu ya. Jadi Kak Dona ini memikirkan bagaimana caranya yang selama ini aktif income, dia harus mencari celahnya bagaimana caranya pasif income. Bagaimana dia duduk, uangnya berlipat. Itu seimbang gitu. Jadi makanya tertarik sama Sekus ini di 2016 ya, direkrut oleh perekrutnya. Ya, bayangkan ini income-nya. Kalau kita misalkan tadi ya, ini potensinya cuma income dari IM, ya ini skema yang lama. Ya, skema yang lama itu cuma 25%. Yang ini 45%. Jadi kalau kemungkinannya ini IM-nya cuma 1,1, ini harus mencapai 2. Dengan skema baru ini harus mencapai 2, minimum 1,8. Yang di AVP ya, itu 90%. Dulunya cuma 50, berarti hampir 2 kali lipat. Jadi kalau dulunya yang wakil kepala cabang bisa 2M pendapatannya 1 tahun, tahun ini 3M setengah sampai 4M. Jadi bayangkan kelipatannya tuh bukan 1,5, itu 2 kali. Yang dulunya kepala cabang, ya, cuma 70, ini udah berapa? Ini udah 110, bayangkan. Mirip, hampir 1,5 kali lipat, ini udah luar biasa banget. 3 ini udah kepala 5 jadinya. Ya,
Ya, slide-nya. Nah, ini. Kalau kita tadi punya paralel BP, ya BP itu kan karena kepala cabang, punya BP lagi kedalaman 8, ini nggak usah di kedalaman 8 deh, 1 aja. 1, jadi dari tadi bedanya cuma 1 ya, bayangkan tadi 5M. Tambah 1 lagi ini berarti harus 7M. 7M kalian-kaliannya berarti udah beda lagi teman-teman ya. Yang teksnya sekitar setengah M, berarti teksnya tahun depan itu udah 1 miliar. Bayangkan. Orang Sekwis pendapatannya, bukan pendapatannya teman-teman. Bayar pajaknya tuh bayar rumah, bayar ke negara. Bayar pajaknya itu bisa beli rumah, bayangkan pendapatannya berapa teman-teman. Jadi tolong dikalikan aja, kalau saya sih pinter kali-kali ya. Teman-teman kalau nggak pinter pun lihat angkanya udah ngerti deh, bahwasanya angkanya banyak nolnya. Kadang-kadang saya susah gitu. Ya. Oke, ya, menarik ya teman-teman ya. Ini bukan saya tanya, bukan Anda berani lagi. Anda wajib mengambil peluang hari ini. Oke, thank you. Kak Cece, saya serahkan balik ya kepada MC kita luar biasa. Thank you teman-teman. Thank you. Thank you, Ko William Aman. Nah, sahabat-sahabat Mercy, tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Ko William Aman tentang potensi income dari menjadi seorang konsultan asuransi di Sekwis Life. Nah, berikut ini saya ingin menyampaikan keuntungan-keuntungan yang teman-teman dapat apabila mendaftar sebagai agen baru di Sekwis. Apa saja? Yang pertama, bagi teman-teman yang segera mendaftar untuk menjadi agen di, teman-teman akan mendapatkan support sistem yang lengkap. Karena Sekwis memiliki training dan pembinaan yang terarah. Contohnya, Sekwis sudah regional training center sendiri. Kemudian ada juga pembinaan dari kantor agensi. Ada juga pelatihan dari para trainer yang profesional, serta tentunya support dari para leaders masing-masing. Leader-leader Sekwis ini sangat berpengalaman dan siap untuk membantu teman-teman. Keuntungan yang kedua adalah fasilitas refund biaya AAJI. Nah, AAJI itu adalah lisensi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia yang biayanya atau modalnya hanya Rp225.000. Tapi apabila agen baru dalam 3 bulan pertama sejak dia bergabung itu mendapatkan 3 polis, maka biaya AAJI ini akan di-refund kembali ke rekening teman-teman. Itu belum lagi komisi yang sampai 5 tahun pertama, kemudian dapat lagi bonus-bonus tambahan, serta komisi dari top up seumur hidup. Nah, keuntungan yang ketiga adalah adanya penghargaan Top Police Reward. Ini bisa dicapai apabila teman-teman memiliki produksi dengan jumlah terbanyak, jumlah polis terbanyak di bulan pertama join akan mendapatkan reward uang tunai senilai Rp2 juta. Nah, ini teman-teman, apakah teman-teman mau seperti mereka? Ini adalah sahabat-sahabat Mercy yang berhasil mencapai predikat Rookie of the Month. Kemudian untuk top rookie atau pencetak polis terbanyak secara nasional, itu juga akan menerima penghargaan menghadiri acara tahunan Sekwis Life yang diselenggarakan di Hotel Bintang 5 di Jakarta. Acara ini akan dilangsungkan selama 4 hari 3 malam. Nah, yang kelima adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Ko Alung, kepengen jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu sudah tercapai oleh Ko Alung. Bagaimana dengan teman-teman? Pengen nggak berangkat tahun depan? Sekwis menyediakan berbagai trip yang menarik. Ada kontes Q Experience Malang, kemudian teman-teman juga ada kontes ke negerinya Opa Uni. Ini pasti teman-teman banyak yang sedang nonton drama ya. Nah, Sekwis menyediakan trip ini tahun depan. Kemudian trip yang lebih panjang lagi, yang lebih lama lagi, yaitu teman-teman akan diajak jalan-jalan ke negeri Arktik Finlandia. Teman-teman bisa naik kereta itu ya, yang lihat nih gambarnya ditarik oleh serigala anjing kutub utara. Kemudian dalam perjalanan pulang ke Indonesia, teman-teman juga akan dibawa untuk shopping-shopping di kota Paris, Prancis. Nah, kemudian ada juga trip di Guilin, ini adalah untuk
kontes yang berlangsung di awal tahun kemarin, serta yang terakhir adanya kontes Q Submit. Nah, yang mana untuk tahun ini tujuannya itu adalah ke Lektoya Hakodate, Jepang. Yang keenam ini adalah bonus recruiting yang mana untuk jadi ini besok ya teman-teman ya, mulai 1 Oktober tahun 2020, Sekui sudah menerapkan kompensasi baru yang mana bonus untuk rekrut. Jadi kalau teman-teman mendaftar dan mengajak lagi teman-temannya untuk bersama-sama maju dengan kita tumbuh lebih baik, teman-teman berpotensi mendapatkan 20% sehidup. Nah, teman-teman, demikian kita sudah sampai di penghujung acara. Civiti, ini tadi ada yang direct ke saya pengen bertanya. Halo Civiti? Civiti, oh. Halo Civiti? Ya, Civiti, masih stay tune ya. Civiti, tadi ini ada yang chat private ke saya ya. Nah, Civiti, ini ada pertanyaan dari sahabat kita yang diundang malam hari ya. ini. Ini kan Ya. sekarang Indonesia masih mengalami kemarin kita mulai mengalami. Nah, ini ada yang mau tanya, kira-kira kalau saya mendaftar malam ini, bagasinya untuk saya di Sabang di tengah situasi pandemi hadapi sekarang. Oke, nah, jadi ini adalah orang bilang krisis. Krisis itu di balik krisis itu selalu ada peluang. Justru banyak peluang. Kita lihat contohnya aja, orang jualan sepeda. Nah, sepeda, jadi mengalami namanya masalah krisis ya. Beberapa bisnis juga lancar, salah satunya bersyukur kali kita jual di sepeda. Nah, makin sadar penting memiliki produk. Jadi lebih gampang menyampaikan, gampang cerna. Ada masalah COVID, banyak hingga ratusan juta. Ini yang sangat buat kita sebagai agen asuransi, apalagi di biasa produk biasa buat masyarakat Indonesia. Thank you. Uang. Kali kita semua sahabat ya, jangan pernah ragu untuk ambil keputusan, segera buat yang tepat. Ini hubungan di tengah ini kita jeli melihat peluang tersebut, segera bergerak melangkah, dan itu pun pasti bisa teman-teman. Nah, ini ada quote dari Riana, jangan tindakan sekarang juga kan termotivasi. Mana teman semua hubungi dan perlu klik bisnis teman-teman ini tantangan terbuka ini ya kasih mungkin di ambil foto